tadi, kami bukan teroris, kami bukan separatis, kami bukan KKP, kami bukan OTK, kami bukan kriminal, kami adalah pejuang bangsa Papua yang berjuang tentang hak untuk bagi sendiri di atas tanah. Rakyat yang datang ini juga yang memberikan suara supaya bapak-bapak DPR, bupati, wali kota itu ada duduk di kursi ini supaya melihat masa depan mereka dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi. Tapi faktanya abaikan. Nanti hari H datang pemilihan baru datang cari rakyat kecil di bawah. Tadi saya bilang bahwa di kuburan pun mereka masuk minta dukungan doa supaya mereka terpilih jadi pejabat negara. Tapi setelah terpilih apa? Abaikan nasib rakyat di atas tanah sendiri. Tapi selama abaikan suara mereka, maka kami terus bersuara di atas tanah ini sampai Papua harus merdeka. Selama kami tunduk di bawah koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami akan lakukan perlawanan secara damai dan bermartabat. Kami buktikan hari ini bahwa kami datang dengan baik. Kami masuk di dalam ruang ini dengan sopan, kasih tahu aspirasi dengan sopan. Itu adalah bangsa Papua yang punya jiwa menghargai sesama manusia. Yang berikut, kami tidak lawan polisi toh, sepakat toh? Kami tidak lawan polisi toh? Polisi mereka juga korban dari sistem kolonial ini. Mereka laksanakan perintah negara. Kami juga laksanakan menuntut kebenaran dan keadilan di tanah ini. Yang menjadi korban adalah antara rakyat dan polisi. Yang bertanggung jawab adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah pelaku, aktor kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Maka harus Prabowo Subianto adalah pelaku, aktor kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Maka harus 100.000 3 orang yang mengungsi di hutan di Papua, Sorong, Maibrat, Fafak, Jahokimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, akibat dari kekerasan. Persoalan Papua bukan persoalan hukum, persoalan Papua adalah persoalan politik. Selama rakyat ingin dudukan persoalan Papua, negara tidak boleh keras kepala. Negara buka ruang untuk bicarakan masa depan bangsa Papua. Buktikan buka ruang besar-besar. Izinkan yang bicara merah putih harga mati dan bintang kejora harga mati supaya kita buktikan di bawah koridor hukum internasional. Kami yang bicara Papua Merdeka sudah sekolah mengerti proses hukum internasional dan nasional, baru kami berjuang. Kami bukan kebal hukum, kami tahu aturan hukum. Hidup perempuan, hidup perempuan, hidup perempuan. Kami menolak untuk melupakan luka sejarah. Kami menolak lupa. Kami berdarah, Kiwirok, Manokwari, Wasior, Biak berdarah, dan lain-lain. Kamu polisi-polisi yang baru datang tugas di Jayapura belajar sejarah orang Papua baik ya. Papua baik. Kasih paham orang itu. Baik. Kalau bapak-bapak yang lama, tuan-tuan yang lama, saya mau berbicara, ada pelanggaran HAM banyak terjadi sekali di atas tanah kami. Kami lahir, kami berdiri, kami menangis, kami menari, kami berdiri di atas tanah kami, tapi ada banyak sekali ketidakadilan. Uang bukan solusi. Uang bukan solusi. Kenapa sekarang kami berteriak? Kenapa hari ini Yahokimo tidak baik-baik saja? Kenapa Intan Jaya tidak baik-baik saja? Kenapa Kiwirok tidak baik-baik saja? Kenapa daerah Papua Pegunungan tidak baik-baik saja? Kamu tuan-tuan senang pakai mobil, duduk dalam ruang AC, pertemuan di hotel, pertemuan dengan rakyat hebat-hebat, tapi kamu tidak bayangkan, kamu tidak rasakan bagaimana kami punya saudara-saudara yang di belakang gunung sana. Mereka bisa makan baik atau tidak? Anak-anak bisa sekolah baik atau tidak?
Mama-mama bisa melakukan aktivitas berkebun dengan rasa nyaman, bisa beribadah dengan aman kah tidak? Ada polisi, ada tentara, kami takut. Mereka bilang kami Musa, muka sama, kami dibunuh. Kami dibilang OPM, kami dibilang TPNBB, kami dibilang pemberontak. Di sini saya mau bilang ada pelanggaran HAM ya terkait dua nyawa ya, yang kemarin ibu dengan anak itu kementerian sudah turun di Kampung Habong. Kebetulan ibu itu dia orang Sentani, tapi saya mau kasih tahu bilang lagi buat pemerintah Kabupaten Jayapura, tuan-tuan dengar ada terjadi pembunuhan besar. Kami punya orang gunung dapat bunuh oleh polisi ya di Antrop. Kalau teman-teman tahu sudah viral, itu kasusnya sampai sekarang tidak tahu bagaimana dengan nasib anak istrinya. Tolong perjuangkan hak hidup. Hak hidup. Kami tidak minta lain-lain, hak hidup. Tolong diperjuangkan ya. Kejadiannya sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Ibu dan anak ada tinggal di Doyo sini. Saya dari Doyo sini, saya perempuan biak, saya baru datang. Tolong, aku punya polisi. Kejadiannya di Antrop ya, kejadiannya di Antrop. Tolong pemerintah Kabupaten Jayapura terkait dengan entah itu orang kepolisian, hukum dan lain-lain, kamu tolong selesaikan kasus ini. Jangan tutup mata, tolong dengarkan suara kami. Kami datang bukan untuk proposal, untuk minta uang atau untuk meminta pembangunan dan lain-lain. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, isi hati kami, realita apa yang terjadi atas negeri kami, tanah kami. Kami tidak sedang baik-baik saja. Orang Papua hari ini hidup seperti orang-orang Israel hidup di saat kerajaan jajahan Firaun. Orang Papua mati ditentukan oleh Indonesia. Orang Papua mati ditentukan oleh orang Indonesia. Negara ini tentukan kematian orang Papua sejak 61 sampai 2025. Apakah kita ini manusia atau hewan? Kita ini manusia atau hewan? Manusia. Rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Satu komando. Satu komando. Satu tujuan. Oke, kalau kita satu komando, satu tujuan, pasti kita akan menang. Saya minta kalian semua berdiri, kita akan menyanyi lagu Kumenang melawan penjajah. Rakyat Papua harus sepakat. Jika tidak sepakat, sayang seribu sayang. Kita bisa terjadi seperti bangsa aborigin, bangsa Indian yang telah mati dihabiskan secara sistematis, pelan dan terstruktur. Itu sebagai bahan pembukaan. Dan nilai-nilai kemanusiaan. Kami diperiksa, tapi kami diberi waktu untuk pemeriksaan. Itu artinya tanda bahwa kita sedang semakin dewasa. Kita sedang semakin dewasa. Ketika kita dirikan, kita akan disiplin terhadap aturan yang kita buat. Sepakat toh? Sepakat. Oke. Hari ini Hari HAM sedunia, bukan hanya orang di Jayapura saja melakukan aksi sedemikian rupa, tapi di mana-mana seluruh belahan dunia mereka memperingati 77 tahun Hari Hak Asasi Manusia di seluruh belahan dunia. Sebetulnya itu negara tidak boleh lakukan pemeriksaan ketat seperti tadi. Kami bukan teroris, kami bukan separatis, kami bukan KKP, kami bukan OTK, kami bukan kriminal. Kami adalah pejuang bangsa Papua yang berjuang tentang hak penuntut bagi sendiri di atas tanah. Kami datang dengan sopan, kami datang dengan himbauan, kami datang dengan cara-cara yang terhormat. Selama kami punya ruang, kami akan lakukan sesuatu dengan terhormat. Sepakat toh? Sepakat. Kami buktikan dari mata jalan Sere, Pastuyu, Pasar Lama, Pasar Baru, Sosial, Sabron, semua datang dengan aman, kendali, sampai ada di kantor Bupati Gunung Merah Jayapura. Kantor ini dibangun untuk siapa? Rakyat. Kantor ini dibangun untuk siapa?